hidup ini saudara jangan mencobai ya. Ada persoalan bisa terjadi dalam kehidupan kita itu karena 3 hal. Ada orang yang menderita memang karena kesalahan dan kebodohannya sendiri ya. Ya kayak begitu, konsumtif, larang belanja-belanja, liburan ke luar negeri padahal uang utangan. Ya itu karena apa? Terlalu banyak gaya. Ingat hukum fisika bilang gaya itu ya, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Semakin banyak gaya hidupmu maka semakin banyak pula tekananmu. Jadi nggak usah banyak gaya, biasa aja hidup ini. Amin. Ya. Lalu yang kedua, kenapa orang menderita? Ya karena kesalahan orang lain. Misalnya ya kita dirugikan, kita ditipu sama orang, lalu uang kita dibawa lari, ya itu kita menderita karena orang lain yang bersalah. Tapi pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Lalu ada yang ketiga, kenapa kita mengalami pencobaan? Ya karena seizin Tuhan ya. Kita sudah berusaha, udah hati-hati, tapi kok ya masih mengalami ya yang namanya persoalan dan malapetaka karena Tuhan izinkan. Tapi semua itu ada maksud Tuhan. Di balik semua itu kita tahu Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun. Tuhan, hari-hari ini bawa kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan buat kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami Tuhan terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, dan kami percaya satu hal, firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa lagi di tempat ini, dan saya percaya bahwa saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, baik, dan luar biasa. Iya, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ya, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat kita akan belajar sama-sama, karena saya percaya banget bahwa setiap firman Tuhan, setiap kisah yang tertulis, ada orang yang berkata begini saudara, firman Tuhan itu, Alkitab itu kita cukup baca aja yang dalam perjanjian baru, yang perjanjian lama itu nggak penting ya. Tapi saya mau bilang hari ini kita penting membaca perjanjian lama. Kenapa saudara? Karena ada banyak kisah, ada banyak firman Tuhan di sana yang dicatat, yang bisa membawa atau memberikan kepada kita pemahaman, pembelajaran, dan ada banyak hikmat yang bisa kita dapat dari sana. Salah satunya kisah seorang janda di dalam Alkitab ya, yang saya ambil dari kitab Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Mari kita buka bersama Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah minyak seorang janda ya. Ayat yang pertama berkata begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati ya, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku. Saudara, saya akan membahas ayat per ayat hari ini ya. Di sana dikatakan ada seorang dari istri ya, istri para nabi. Berarti ini adalah jandanya nabi ya. Suaminya itu nabi ya, lalu suaminya meninggal, lalu dia meninggalkan istri, dan istrinya ini menjadi janda ya, jandanya nabi saudara ya. Dia datang dan mengadukan persoalannya kepada Elisa abdi Allah itu. Dia datang sambil berseru, dia berkata begini, hambamu suamiku itu sudah mati ya. Dan engkau ini tahu, dia bilang kepada Elisa, dan engkau tahu bahwa suamiku itu hidup takut akan Tuhan ya. Kami ini hidup takut akan Tuhan, yang namanya juga nabi saudara ya, hidup takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Nah saudara ya, kalau kita melihat dari cerita ini, yang pertama ya, mungkin saudara bertanya, ini istri nabi loh, istri hamba Tuhan ya. Kalau zaman sekarang itu istri pendeta ya. Dia datang menemui Elisa abdi Allah, dia bilang suami saya sudah mati dan dia meninggalkan hutang. Pada zaman dulu saudara ya, nabi itu juga adalah wakil Allah di dunia ini yang menyampaikan banyak suara kenabian. Tapi ada satu yang ironis yang kita bisa dapat pelajaran dari hari ini, yaitu
kok bisa ya istri Nabi, istri hamba Tuhan itu suaminya mati, lalu dia meninggalkan utang untuk istrinya. Kalau orang lain, kalau pendeta sekarang mungkin mati meninggalkan warisan buat istrinya. Ya, tapi pada zaman dulu ini Nabi mati meninggalkan warisan juga, tapi warisan utang, ya. Kalau warisan rumah, warisan mobil, warisan deposit enak saudara. Tapi Nabi ini meninggalkan hutang, warisan hutang bagi istri dan anak-anaknya. Salah satu poin yang pertama yang saya dapat dari kisah ini adalah ternyata di dunia ini nggak jemaat, nggak pendeta, nggak hamba Tuhan, nggak siapapun, semua bisa mengalami persoalan dan masalah, ya. Saudara, inilah dunia, ya. Kalau ada jemaat yang telepon saya, "Ibu, saya banyak masalah, Bu, ya, hidup saya itu banyak masalah." Saya bilang, ya inilah hidup, ya, karena kita ada di dunia memang banyak masalah. Ya, kalau nggak ada masalah namanya bukan di dunia, bukan hidup, saudara, ya. Kalau orang mau hidup yang tanpa masalah itu ya namanya bukan hidup. Tempat terbaik itu di kuburan kalau nggak pengen ada masalah, ya. Tapi kan kita semua masih ada di dunia, Tuhan izinkan. Yang pertama, sadarilah bahwa semua orang bisa terkena yang namanya masalah. Yang kedua, saudara, di situ ya janda Nabi ini berkata kepada Elisa, ya, dan penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budak. Saudara, ternyata juga debt collector itu dari zaman perjanjian lama sudah ada, ya. Dia datang untuk menagih hutang nih, saudara. Dan yang luar biasanya di sini dia bilang mereka datang bukan untuk meminta uang, ya, bukan untuk meminta, dia datang untuk menagih hutangnya, enggak. Ya, nah janda ini berkata dia datang, penagih hutang itu sudah datang ke rumahku, menuju ke rumahku untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budak. Saudara, berarti secara nalar kita pikir yang pertama berarti utangnya mereka ini cukup banyak, saudara, ya. Utangnya banyak, itu yang kedua, ya. Bukan cuma hutangnya banyak, ya, dan yang ketiga mereka ini hutang berarti sudah lama, saudara, ya. Artinya apa? Penagih hutang itu sudah datang berkali-kali minta uang atau cicilan, ya, tapi Nabi ini dan istrinya nggak bisa. Jadi sampai dia datang kepada Elisa, dia bilang mereka datang mau ambil 2 orang anakku untuk jadi budak. Nah, zaman itu kalau orang nggak bisa bayar utang, maka ya mungkin dia menjaminkan kedua anaknya, atau ya cuma itu harta yang dia punya. Makanya penagih utang itu berkata, ya udah, kalau lu nggak bisa bayar ya saya kasih tempo ya kamu, ya, mungkin gitu, ya. Saya kasih tempo minggu depan, kalau kamu nggak bisa bayar lagi, saya akan datang ke rumahmu dan oke, saya ambil 2 orang anakmu untuk jadi budak. Ya gitu aja lah, sama-sama enak, karena memang kamu udah nggak bisa bayar. Karena pada zaman dulu untuk membeli budak itu mahal, saudara. Jadi menurut pendapat saya, mereka itu utangnya sudah lama, jumlahnya banyak, sampai anaknya 2 mau diambil, yang ketiga ya itu cukup banyak jumlahnya, saudara, ya. Jadi dan nggak bisa bayar, ya, makanya penagih utang datang mau ngambil 2 orang anaknya menjadi budak, saudara. Saudara bisa bayangkan, ibu ini yang dia punya mungkin yang disisakan, ya, dia dalam hutang, berarti dia ini nabi miskin, saudara, ya. Seorang orang hamba Tuhan yang hidupnya miskin. Jadi ya cuma yang dia punya itu ya hartanya adalah anak-anaknya. Nah, sekarang kalau anaknya diambil, apalagi yang dia punya, ya. Coba kalau kita bayangkan, saudara, berat kasus ini, ya, sangat berat, ya. Orang sudah mau menagih utang, kalau masih ada televisi mungkin, ya udah, Bu, besok saya ke rumah Ibu, saya ambil televisi Ibu. Ya, saya ambil ini, Ibu, tapi ini yang mau diambil anaknya, saudara. Betapa hancurnya, betapa menderitanya ibu ini sebagai seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya. Dan saya percaya, saudara, mereka berarti itu berhutang bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Kenapa? Karena kalau dia konsumtif, saudara, dia bisa kasih jaminan, ya. Oh, saya punya motor, saya ada beli mobil, saya ada beli TV. Enggak. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Sampai yang mau diambil tuh anaknya. Berarti mereka ini utang hanya mungkin untuk makan, ya. Hanya untuk makan, saudara hamba Tuhan ini. Makanya ya hidupnya nggak cukup, ya, dihutang untuk makan dan sudah lama nggak bisa bayar. Yang kedua di sana dikatakan begini, saudara, ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah, ya.
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, ketika Elisa bertanya kepada ibu janda ini, ya mungkin saudara, saya juga kalau ada orang datang mungkin berkata, "Bu, saya itu banyak utang, Bu. Apa yang bisa dijual, Bu?" Ya. Ada nggak barang yang ibu bisa jual? Jual dulu lah untuk bisa bayar utang gitu ya. Nah, ibu ini ditanya sama Elisa sama juga. Ya, ibu apa yang ibu punya di rumah? Ya, mungkin bisa jual dulu ya. Tapi dia jawab, saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma buli-buli berisi minyak. Saudara, bayangkan dia tidak punya apa-apa. Ya, makanya tadi saya bilang berarti janda ini dan suaminya hamba Tuhan itu hidup bukan hidup yang bermewah-mewah. Mereka hutang bukan untuk yang konsumtif. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang masuk dalam jebakan pencobaan keuangan. Mereka masuk dalam persoalan keuangan. Kenapa? Karena konsumtif. Ya, hidupnya buat mewah-mewah, buat beli. Ya, sekarang ini saudara, dengan adanya dunia sekarang, apalagi dengan adanya media sosial, orang itu berlomba-lomba semakin mau terlihat mewah ya. Pamer saudara ya, liburan kemana yang lihat juga itu loh ya, Pak, tetangga kita tuh yuk kemarin tuh liburan loh ke Australia loh, ke Swiss kemana ya, kita juga harus pergi dong. Suaminya bilang ada duit ya utang lah ya, utang bank atau apa, pakai kredit card. Bahaya saudara ya, jangan pernah bermain-main dengan uang. Kenapa? Karena uang itu bisa menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Kemarin juga saya ada orang yang datang, "Bu, bantu saya, Bu, kenapa ini saya ada masalah, Bu, dengan kredit card, Bu. Ya memang dulu saya sih konsumtif, Bu, saya pakai untuk gini-gini, lalu ya saya udah nggak bisa, Bu, ya mau lunasi lagi ya kredit cardnya, karena memang dulu saya buat beli baju, buat seneng-seneng ya." Lalu dia tanya kepada saya, "Gimana, Bu, cara saya bisa nutup kredit cardnya?" Saya bilang, "Ibu hubungi bank ya, karena saya bukan petugas bank." Kenapa saudara? Ya karena dia pakai utang itu untuk berfoya-foya. Ya, di sini saudara, jangan saudara mendengarkan program ini lalu saudara mulai bilang gini, ya udah ya, itu ya firman Tuhan yang Budi sampaikan itu janda yang diberkati Tuhan, ya utangnya itu dilunasi sama Tuhan karena dia datang ke pendeta. Lalu saudara bilang, "Saya juga harus seperti itu." Lihat dulu, Anda berhutang itu untuk apa? Kalau saudara berhutang untuk sesuatu yang memang untuk kebutuhan pokok hidupmu, it's okay lah. Ya Tuhan pasti tolong. Tapi kalau saudara berhutang untuk sesuatu yang demi memuaskan hawa nafsumu, maka yang Anda harus lakukan adalah bertobat. Ya, bertobat dan selesaikan. Ya, dengan cara Tuhan, minta Tuhan untuk ya memberkati hidupmu dan prioritaskan. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini banyak orang waktu dia diberkati dia lupa Tuhan, dia konsumtif, dia pakai semuanya, bahkan yang bukan uangnya dia juga dipakai. Akhirnya setelah dia jatuh dalam masalah keuangan, dia cari pendeta, suruh berdoa bagaimana menyelesaikan ininya. Kan Tuhan sanggup. Wong di Alkitab aja Tuhan memberkati janda yang miskin. Maaf saudara ya, maaf ya, Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Tapi apakah Tuhan sanggup? Tuhan sanggup. Tapi ketika engkau menyadari bahwa persoalanmu terjadi karena kesalahan dan dosamu, maka yang pertama kali harus engkau lakukan adalah bertobat, minta pengampunan Tuhan, lalu ya berserah bagaimana Tuhan menetapkan ya supaya engkau diberkati. Dan kalau ada berkat ya nomor satu, dahulukan bayar utang dulu ya. Lalu janda ini bilang, "Saya nggak punya apa-apa di rumah saya." Saudara bisa bayangkan, tidak punya apa-apa. Berarti memang dia itu berhutang untuk makan dia dan anak-anaknya dan juga suaminya. Dan mungkin karena itu suaminya sakit-sakitan, akhirnya dia meninggal saudara. Nah hidup ini saudara jangan mencobai ya. Ada persoalan itu, persoalan bisa terjadi dalam kehidupan kita itu karena tiga hal. Ada orang yang menderita memang karena kesalahan dan kebodohannya sendiri ya. Ya kayak begitu, konsumtif, larang belanja-belanja, liburan ke luar negeri padahal uang utangan. Ya itu karena apa? Terlalu banyak gaya. Ingat, hukum fisika bilang gaya itu ya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Semakin banyak gaya hidupmu, maka semakin banyak pula tekananmu. Jadi nggak usah banyak gaya, biasa aja hidup ini. Amin. Ya. Lalu yang kedua, kenapa orang menderita? Ya karena kesalahan orang lain. Misalnya ya kita dirugikan, kita ditipu sama orang, lalu uang kita dibawa lari, ya itu kita menderita karena orang lain yang bersalah. Tapi pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Lalu ada yang ketiga, kenapa kita mengalami pencobaan? Ya karena seizin Tuhan ya. Kita sudah berusaha, udah hati-hati, tapi kok ya masih mengalami ya yang namanya persoalan dan malapetaka karena Tuhan izinkan. Tapi semua itu ada maksud Tuhan. Di balik semua itu kita tahu Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Elisa bertanya, "Ibu, apa yang ada di rumah ibu?" Mungkin dia jual
jual dulu aja lah Bu kalau ibu punya sesuatu. Tapi janda ini bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya udah nggak punya apa-apa. Yang saya punya hanya buli-buli yang berisi minyak. Lalu jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Ya. Mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, kita bisa mengambil satu hal yang positif dari janda ini. Ya mungkin memang karena dia anak Tuhan, dia istri hamba Tuhan. Jadi satu, ketika dia mengalami masalah, dia nggak cari orang lain, tapi dia cari Tuhan. Ya, dia cari Tuhan, lalu Tuhan lewat hamba Tuhan, Tuhan menuntun jalannya dia, saudara. Jangan pernah cari jalan keluar dengan cara kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan menuntun engkau untuk menemukan, ya, kemana engkau akan mencari pertolongan itu. Lalu di sana dikatakan, ya, ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga dia bilang, Elisa bilang, pergilah ke tetangga-tetanggamu, ya, pinjam bejana-bejana dari tetanggamu, ya, lalu jangan terlalu sedikit, ya. Elisa bilang begitu. Nah, janda ini, saudara, saya yakin dia tuh mungkin nggak ngerti apa yang Elisa ngomong, ya. Dia nggak banyak tanya, ya. Dia nggak protes, ya. Kenapa harus ambil bejana-bejana? Loh, mau apa? Dia nggak tanya gitu, saudara, ya. Ketika Elisa suruh dia melakukan sesuatu, maka dengan ketaatannya dia melakukan apa yang hamba Tuhan suruh. Saudara ingat ya, ketika engkau menghadapi masalah, engkau cari Tuhan nomor satu. Yang kedua, engkau mungkin cari hamba Tuhan, ya. Banyak yang masuk ke telepon saya yang bertanya, ibu saya harus bagaimana, ibu saya harus bagaimana. Saudara, kalau Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan menuntun saudara, ikuti saja tanpa banyak protes, ya. Kalau ada pendeta yang bilang, ya udah Bu, ya saya sudah capek Bu berdoa buat suami, dia nggak berubah-berubah, terus saya harus apa? Ibu tetap berdoa, berpuasa buat suami, ya, supaya suami bertobat. Lakukan aja, walaupun susah, nggak usah banyak protes. Tapi kan suami saya tuh gini, tapi kan gini-gini. Wah, saudara, ya, perhatikan janda ini. Ketika Elisa bilang kamu pergi, ya, ketaatan itu tidak bisa digantikan oleh apapun, saudara. Karena ingat, saya selalu berkata begini, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ketika engkau ingin mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, maka itu ada syaratnya. Karena itu Alkitab berkata, jika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, janda ini, istri hamba Tuhan ini, dia punya utang, tapi dia berhutang bukan untuk hal-hal yang konsumtif, untuk dia menikmati dalam kedagingan. Janda ini tidak berhutang untuk sesuatu yang konsumtif, tetapi dia berhutang hanya untuk kebutuhan makan, untuk bertahan hidup. Perhatikan baik-baik, ya, dan Tuhan itu membela, ya, sesuatu yang sifatnya benar, ya. Kalau karena kita berdosa, kita terjebak hutang, ya itu saudara lain cerita lagi. Kalau untuk sesuatu yang memang sifatnya itu benar halnya, ya Tuhan bisa melakukan mujizat, saudara, ya. Tapi kalau saudara karena dosa, karena konsumtif, karena saudara memang mengikuti kedagingan, ya bertobatlah jalan keluarnya, saudara, ya. Lalu janda itu, ayat yang keempat, setelah Elisa itu berkata, ya pergi pinjam ke tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4 berkata, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara perhatikan, ya, Elisa ini menerima hikmat dari Tuhan, lalu dia memberi perintah kepada janda ini. Ya, Elisa bilang kamu pergi pinjam wadah-wadah yang kosong, bejana kosong dari tetanggamu, lalu kamu bawa pulang ke sini. Lalu setelah itu kamu dan anakmu masuk dalam kamar, tutup pintu. Ya, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam semua bejana yang sudah kamu siapkan, dan kalau sudah ada yang penuh, angkatlah. Ya. Ayat 5 berkata begini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, ya, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang.
Saudara, di sini tidak ada dikatakan di sini yang berkata bahwa tetapi perempuan itu bertanya pada Elisa, tetapi perempuan itu berkata kepada Elisa, saya tuh nggak pernah loh pinjam-pinjam apa-apa sama tetangga. Ya masa saya disuruh begini, ini mau apa sih, mau buat apa sih? Emang bisa dengan cara begitu, saudara? Kalau engkau melihat mujizat dari Tuhan, taat saja kepada perkataan Tuhan. Taat kepada perkataan apa yang engkau dengar ya dari hamba Tuhan. Perkataan itu benar sesuai firman Tuhan, ikuti dan taati dan tidak usah banyak tanya. Seringkali kita tidak bisa melihat mujizat dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada keraguan, karena ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang di dalam logika kita berkata nggak mungkin. Ini dia mau bikin apa ya? Coba saudara bayangkan kalau janda itu seorang yang tidak percaya dan tidak menaruh imannya kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan. Ketika Elisa mungkin berkata begitu, dia bilang, nggak mungkin lah. Lalu terus emang mau terjadi apa? Terus ngapain? Sia-sialah, nggak usah lah, saudara. Ya, ketaatan mutlak dan percaya kepada Tuhan yang mutlak itu seringkali tidak memakai logika kita. Kenapa? Karena Tuhan sanggup bekerja melampaui batas logika kita manusia. Tapi yang namanya zaman sekarang, zaman now, zaman teknologi yang begitu maju, rasanya untuk percaya Tuhan itu sanggup, kita sudah nggak percaya lagi. Rasanya untuk percaya bahwa Tuhan itu bisa menuntun jalan hidup kita, rasanya Tuhan itu bisa, ini kita kayaknya sudah, ya itu sudah di luar batas kita lah. Tapi percayalah, Tuhan itu sanggup melakukan bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, ya tidak pernah muncul, ya bahkan tidak pernah ada dalam angan-angan kita, itu Tuhan sanggup melakukan. Saya ingat dulu ada satu kisah, saya pernah mengalami, saudara, satu kisah. Ceritanya pada waktu itu kita tinggal punya uang 50.000, ya. Waktu kita masih pelayanan dulu pertama-pertama, saya udah punya anak satu waktu itu. Lalu malam-malam ada seorang bapak datang ke rumah kami, dan bapak ini bukan orang yang seiman dengan kita, saudara. Lalu dia datang malam-malam, jam 10 malam, dia ketok pintu rumah. Kita udah mau tidur, ada orang ketok-ketok pintu. Lalu suami saya buka pintunya. Nggak lama suami saya masuk ke dalam kamar, lalu dia tanya kepada saya, dia bilang gini, "Say, di luar ada bapak ini." "Iya, kenapa?" "Dia mau pinjam uang, katanya anaknya sakit." Ya, saya tanya, "Pinjamnya berapa?" "Pinjamnya 50.000. Ya kita kan tinggal punya uang 50.000. "Iya, tapi dia anaknya sakit, udah demam tinggi." Ya, perhatikan saudara. Akhirnya suami saya bilang, "Kalau kamu bilang kasih, saya kasih loh. Kalau kamu bilang enggak, ya saya enggak." Karena ada suami saya, ya udah saya tahu kamu lebih peka lah dalam hal ini. Tiba-tiba saya lagi minta petunjuk Tuhan nih, Tuhan, kalau dia datang dia pinjam 25.000, saya masih bisa dengan sukacita, saudara. Kenapa? Karena saya punya 50, kita bagi dua lah ya. Tapi dia pinjam 50, saudara, waktu itu. Lalu akhirnya ayat firman Tuhan tuh tiba-tiba muncul di benak saya, ya, yang berbunyi begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok itu ada kesusahannya sendiri. Saya bilang sama suami saya, besok susu anak kita habis loh. Tapi firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya udah, dia lebih membutuhkan karena anaknya sakit, demam tinggi, dia harus bawa malam ini ke klinik. Ya udah, kasih buat dia aja, ya. Tapi bukan berarti saudara pakai ayat itu ketika saudara dapat uang banyak baru terima gaji itu saudara pergi ke mall, saudara belanja-belanja itu saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, bertobat. Bukan itu maksudnya, ya. Lalu ya udah, ya, agak berat hati saudara, tapi itulah yang namanya korban, ya. Kalau kita masih bisa memberi dengan sukacita, itu namanya belum korban. Yang namanya berkorban itu ada sesuatu yang tersembelih. Kita tinggal punya uang itu disuruh kasih itu tuh sakit banget, sakitnya itu sampai sini saudara, ya. Lalu akhirnya ya sudah, kita cuma belajar taat saudara. Besok pagi anak nggak ada susu, saya bilang nggak apa-apa lah, masih bisa minum teh, ya. Lalu udah besok benar, ya udah anak saya kasih minum teh. Lalu sore harinya suami saya mau pelayanan, ya.
saya bilang sama suami saya, daripada saya hanya di rumah, saya ikut kamu dong ya, pelayanan ya, dengerin khotbah lah, ada pendeta khotbah, saya dapat kekuatan lah, ikut aja yuk. Ikut saudara, saya ikut suami saya. Sampai di tempat pelayanan itu, saya duduk saudara. Waktu saya duduk, tiba-tiba ada seorang bapak tuh masuk ya. Saya tahu bapak ini orang kaya. Tiba-tiba ada suara di hati saya yang berkata begini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Saya tengking saudara, dalam nama Yesus, dasar mata duitan, bertobat ya. Saya tengking diri saya sendiri, kenapa saya nggak mau ya. Kita jangan pernah mengharapkan dan mengandalkan manusia. Kenapa? Karena Alkitab bilang manusia itu mengecewakan. Jangan karena lihat orang kaya terus saudara menaruh harapan. Enggak saudara ya, berharap pada manusia pasti kecewa. Sampai ketika saya dengar suara itu di hati saya, waktu bapak itu masuk, suara itu bilang, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Saya tolak loh, dalam nama Yesus. Tuhan, jagai hati saya. Memang saya sekarang nggak ada duit, tapi saya nggak mau Tuhan. Kalau iblis itu memanfaatkan saya dan melihat orang kaya, tuh saya pikir saya dapat duit dari dia. Awas loh saudara ya, kita harus bisa membedakan dan bisa menjaga kemurnian. Kenapa? Karena mujizat Tuhan tuh nggak usah direkayasa. Saya cuma berdoa, saya berusaha jaga hati dalam nama Yesus. Tuhan ampuni saya kalau saya mengandalkan manusia, tapi enggak, dalam nama Yesus enggak gitu ya. Akhirnya selesai acara ibadah, sudah selesai semuanya ya, sudah pulang saudara, dan saya melihat tidak terjadi apa-apa. Bapak ini juga tidak mendatangi saya, dia juga nggak ngomong. Waktu sudah di pintu keluar, saya akhirnya salaman, ketemu di pintu keluar, udah mau pulang. Iya, shalom Pak, kita mau pulang. Waktu dia pegang tangan saya, tiba-tiba dia bilang begini, sebentar ya, Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya langsung saudara di hati itu, aduh, deg gitu di hati saya ya. Aduh, apa benar ini suara tadi yang saya dengar? Akhirnya dia bilang, tunggu sebentar, duduk sini dulu ya. Lalu saya dan suami duduk. Lalu dia bilang, dia adalah seorang pengusaha, tapi juga dia orang yang cinta Tuhan. Lalu dia berdoa buat kami berdua. Saya pikir, oh berkatnya doa, terima kasih Tuhan. Dia berdoa buat kami, Tuhan hamba berdoa juga buat hambamu ya, buat Bu Debbie dan juga Pak Daniel, berkati kehidupan mereka. Saya pikir, oh udah, berkatnya doa, haleluya, puji Tuhan saudara ya. Doa itu juga berkat, bukan cuma duit itu berkat, doa itu juga berkat. Begitu udah mau selesai, habis doa, saya mau pulang, dia bilang sebentar ya, sebentar. Lalu dia buka dompetnya, dia bilang, Tuhan suruh saya menyerahkan kepada kalian semua yang ada di dompet saya. Terus saya bilang, wah, terus saya bilang, kok bisa Pak? Iya, saya nggak tahu. Ini. Dia bilang, ini dorongan dari Tuhan ya. Saya harus ini, Tuhan yang suruh ini. Jangan terima kasih sama saya, berterima kasih sama Tuhan ya. Ini saya nggak pernah kayak gini nih, Tuhan suruh. Saya ingat saudara, waktu itu dia memberikan kepada kami sejumlah uang 750.000. Padahal uang ya yang kami beri tadi malam sama bapak itu 50.000 ya. Dia kasih kami 750.000. Ini ya semua loh ya. Saya mau taat sama Tuhan. Ini semua yang saya punya, Tuhan suruh saya memberkati kalian. Ya udah, karena dia bilang begitu, saya terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Iya, saya bilang puji Tuhan, haleluya gitu ya. Lalu kami mau pulang saudara. Waktu mau pulang, tiba-tiba dia mengejar saya lagi. Bu, sebentar Bu, dia bilang, ada nomor account nggak di BCA? Saya bilang, oh iya ada Pak. Berapa Bu? Saya nggak hafal. Ya nggak hafal saudara ya. Yaudah kalau gitu besok ya Ibu tolong pagi-pagi SMS saya ya, nomor accountnya di BCA. Oh iya Pak, ya Tuhan suruh ini. Saya nggak tahu, dia bilang Tuhan suruh. Terima kasih sama Tuhan ya, terima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya pulang ya. Besok pagi jam 8 saudara. Jangan jam 5 pagi, terlalu semangat Anda ya. Jam 8 pagi saya SMS, shalom Pak, ini nomor rekening yang Bapak tanya semalam ya. Udah gitu aja, jangan ditanya lagi jam berapa kira-kira Bapak transfer, berapa jumlahnya. Itu mata duitan namanya, bertobat ya. Kalau berkat itu dari Tuhan, tidak perlu direkayasa saudara, karena Tuhan tuh sanggup. Ya udah, saya habis itu saya udah nggak kepikiran ya. Akhirnya jam 10 lebih dia SMS saya, dia bilang, Bu, ada di mana sekarang sama suami? Saya bilang, oh kita lagi ada di rumah. Kenapa Pak? Bisa nggak ke bank ini sekarang?
ke bank BCA. Udah saya datang di sini ya, iya saya datang. Saya ingat banget saudara, waktu itu dia pegang amplop coklat. Lalu dia bilang sama kami berdua gini, Tuhan itu sangat mengasihi kalian berdua. Ya, Bapak dan Ibu itu dikasihi Tuhan. Kenapa? Saya tuh dikejar-kejar Tuhan, dia bilang. Saya disuruh sama Tuhan untuk memberkati Bapak sama Ibu. Saya juga nggak tahu ya kenapa begini gitu ya, tapi saya cuma mau taat. Oh, dia bilang, Ibu Bapak berterima kasih sama Tuhan. Ya, ini ada uang 10 juta. Tuhan suruh saya memberkati Bapak dan Ibu, dan berterima kasih sama Tuhan, bukan sama saya, karena ini berkat dari Tuhan. Saudara, saya pulang dan dari tempat itu, setelah ketemu Bapak itu, saya menangis di rumah. Saya bilang, Tuhan, ya, apa yang Tuhan buat itu terlalu ajaib buat kami. Apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya malam itu menolong orang itu, tidak ada pamrih apa-apa. Saya nggak bilang, Tuhan, Engkau ganti berlipat kali ganda. Nggak ada, saudara. Saya cuma bilang ke suami saya, dia orang yang tidak seiman dengan kita. Pertama, kenapa? Dia datang kepada kita, itu sudah satu bukti bahwa dia percaya kepada kita. Dia tahu saya pendeta, dia tahu suami saya pelayan Tuhan. Dia orang yang berjualan di dekat gereja. Ya, dan di gereja itu dia tahu ada begitu banyak orang kaya yang lebih kaya dari kami. Dia kenal banyak orang yang naik mobil mewah. Dia kenal banyak orang gereja karena warungnya itu di samping gereja, dan dia bukan orang yang percaya pada Yesus. Saya bilang sama suami saya semalam, saya bilang, kenapa kita harus menolong dia? Yang pertama, karena dia bukan orang Kristen. Dia sudah menaruh harap iman kepada kita hamba Tuhan. Itu sudah sebuah anugerah, kepercayaan yang bukan hal yang biasa, saudara. Kalau orang masih bisa minta tolong kepada saudara, itu anugerah. Tapi kalau orang sudah tidak bisa minta tolong kepada saudara, saudara harus bertanya. Mungkin sudah ada tanduknya kali, udah kayak iblis model kita, sampai orang udah gak bisa minta tolong. Tapi kalau masih ada orang yang datang dan meminta tolong, itu anugerah Tuhan, saudara. Nah, saya bilang sama suami saya, yang pertama, dia gak kenal Yesus. Dia bukan orang yang seagama dengan kita. Kenapa kita harus tolong dia? Biar dia melihat bahwa kita ini hamba Tuhan. Ketika dia datang, kita gak mengecewakan. Yang kedua, saya bilang, itu anugerah ketika orang masih datang minta tolong kepada kita. Saya tidak berharap apa-apa. Saya waktu itu, tadi malam saya cuma bilang sama suami saya, gak apa-apa, kasih aja. Kesusahan sehari, itu yang Tuhan bilang sama saya, cukup untuk sehari. Buat kita besok anak gak minum susu, kita masih bisa kasih teh, anak kita gak mati. Tapi anak dia malam ini kalau tidak dibawa ke klinik karena panas tinggi, itu bisa meninggal loh. Dan apa yang kita punya, ya tinggal itu satu-satunya. Dan ketika kami menerima ya apa yang digantikan, saya tahu Tuhan itu gak pernah berhutang, saudara. Tidak pernah berhutang. Akhirnya saudara, diganti Tuhan 10.750.000. Yang kami beri buat Bapak itu semalam 50.000. Tetapi ketika, makanya ini saya mau bilang buat saudara, kalau ada orang minta tolong kepada saudara, jangan harap ganti. Alkitab berkata, kalau kita sudah memberi, maka kita harus memberi dengan ikhlas dan jangan berharap ganti. Saya belajar mempraktekkan itu. Kenapa, saudara? Karena Alkitab bilang, ya iya, kalau kamu sudah memberi, jangan kamu harapkan ganti. Kenapa? Engkau kehilangan upah dalam kekekalan. Makanya kalau kita memberi, berilah sesuai dengan takaran dan kemampuan kita. Misalnya ada orang datang kepada saudara, ya, saya pernah, saudara, ada orang datang kepada saya, dia bilang, Bu, saya boleh nggak pinjam uang? Berapa? Ya, 2 juta. Ya, tetapi ketika saya berdoa, ya, saya kayaknya kok, ya, gimana, saya bilang sama dia, saya nggak bisa kasih 2 juta, tapi saya bisa kasih 500.000, tapi nggak usah ganti, saya kasih aja. Ya, saudara, saya sudah plong hati saya nggak perlu lagi menagih-nagih orang, saya nggak perlu bikin status di Facebook. Orang Kristen sekarang banyak bikin status di Facebook, balikin utang lu, nggak bayar utang, saudara berdosa loh. Ya, karena itu mending kamu nggak usah pinjemin orang daripada engkau pinjemin tapi engkau mempermalukan orang itu, saudara. Engkau kehilangan upah dalam kekekalan. Saya nggak pernah berharap ganti, saudara. Tapi apa yang Tuhan buat sungguh di luar dugaan kami, saudara. Ketika kita taat pada firman Tuhan, ya, maka Tuhan itu udah berkata, ya, dia nggak pernah
berhutang kepada orang yang taat kepada dia. Perempuan ini taat. Ketika disuruh oleh Tuhan lakukan ini, dia nggak banyak pertanyaan, dia lakukan. Alkitab berkata di sana, dia pergi, dia dan anak-anaknya, ya. Lalu ditutupnya pintu. Sesudah itu anaknya menuangkan minyak itu satu persatu, ya, ke dalam buli-buli itu. Dan ketika bejana-bejana itu sudah penuh, Alkitab berkata, maka berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, kita nggak perlu tanya bagaimana Tuhan melakukan. Kita nggak perlu tanya apa yang bisa. Saudara, ketika engkau mengikut Tuhan, engkau harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang masih sanggup bekerja dengan cara yang supranatural. Kenapa seringkali kita nggak bisa lihat mujizat? Karena engkau terlalu membatasi Tuhan dengan cara berpikirmu. Engkau nggak bisa tahu dari mana Tuhan. Tapi ikut Tuhan itu, saudara, jangan berharap-harap kayak apa. Maksudnya saya tadi malam sudah pinjemin uang orang loh, mesti besok Tuhan ganti. Jangan, ya. Ikut Tuhan itu lurus-lurus aja. Ikut Tuhan itu tidak perlu banyak rekayasa. Kenapa? Karena Tuhan nggak perlu direkayasa. Mujizatnya tidak perlu direkayasa. Tetapi ketaatan itulah yang mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Perempuan ini taat, lalu dituang minyaknya tidak habis-habis, terus mengalir, diisi ke tempat yang kosong, terus mengalir. Saudara, masihkah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang seperti itu? Dia terlalu sanggup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dan ketika engkau telah menaruh iman kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, jangan sedikit pun ada keraguan di hatimu. Percayalah, yes, Tuhan sanggup melakukan. Karena itu aku mau buang segala hal-hal yang merintangi aku percaya. Bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Itu iman. Kita belum melihat, tapi kita percaya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu bisa menolong kita. Bahkan di saat-saat yang sudah kepepet, rasanya tidak ada jalan keluar, Dia Yesus yang terlalu sanggup. Kalau saya mau cerita kepada saudara bagaimana mujizat demi mujizat yang saya alami dalam hidup saya, itu saya sampai tercengang-cengang. Dan saudara, ada orang yang bilang, ibu, kenapa ibu itu hidupnya ya enak banget? Kayaknya ibu berdoa diberkati Tuhan. Karena saya mau belajar taat. Ketika engkau belajar taat, bahkan di saat yang mungkin sulit bagi kita, tapi Tuhan suruh engkau taat saja, saudara, maka engkau akan melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, saudara, di sana dikatakan ketika minyak itu sudah berhenti karena bejananya sudah habis, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah itu, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ketika dia datang pada Elisa memberitahukan apa yang terjadi, Elisa bilang, pergi jual minyak. Saudara, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau berusaha. Ketika engkau tidak mau berusaha, ya mujizat itu terjadi bukan hanya begitu saja. Ada ketaatan, ada usaha di sana. Udah ada minyak, pergi jual, ya. Elisa suruh pergi jual. Coba kalau wanita ini ngomong, nggak mau jual, saya gengsi jualan begitu, saya kan nggak pernah jualan minyak, nggak mau jual lah, orang saya ini kan ya selama ini saya nggak pernah jualan. Iya kalau laku, enggak. Dia pergi, dia melakukan. Elisa berkata, pergi jual minyak itu. Ada tindakan iman yang harus kita lakukan. Dan dia bilang apa? Lalu nomor 1, ketika engkau dapat hasil dari penjualan minyak itu, nomor 1, bayar dulu utangmu. Saudara, tempatkan di prioritas yang pertama. Bayar utang dulu kalau ada uang, ya. Bayar hutang, kita cicil dulu. Setelah itu baru dia bilang apa? Lalu hiduplah dari lebihnya, ya. Bayar dulu utangmu, dan dari sisa uang itu hiduplah buat engkau hidup dan anak-anakmu. Artinya hidup itu apa? Beli untuk kebutuhan pokok. Dalam hidup ini, saudara, hidup itu murah, yang mahal itu gayanya. Makanya jangan kebanyakan gaya. Kenapa? Karena gaya itu tekanan berbanding lurus sama gaya. Ingat tadi yang saya bilang, hukum fisika, semakin banyak gayamu, makin banyak tekanan hidupmu. Saya sudah melihat banyak orang Kristen yang hidupnya hancur karena kebanyakan gaya. Ya, kalau hidupnya standarnya di sini, ya di sini aja lah. Tidak usah mau melampaui yang lebih biar terlihat kaya, biar terlihat wow. Padahal hidupnya nggak seperti itu. Kita menderita, saudara. Makanya Alkitab bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dari kisah ini saya percaya ada banyak pembelajaran yang kita dapat hari ini, saudara. Mari tatalah hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan.
Mari berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun hari ini engkau sudah terlanjur punya masalah, engkau terlanjur sudah punya hutang, apapun itu, kalau itu terjadi karena kesalahan dan dosamu, minta ampunlah pada Tuhan dan mohon kepada Tuhan untuk menuntun kita kepada jalannya untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Kalau hari ini pun engkau berkata, saya itu tidak salah loh Bu, ya, seperti janda ini, suami saya itu utang karena memang dia sakit-sakitan, dia nggak bisa cari uang, kami utang untuk kehidupan kami. Percayalah, orang yang hidup takut akan Tuhan. Saudara lihat di atas, wanita itu berkata, Elisa, kami ini hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan. Satu saat nanti ketika engkau setia, ketika engkau tidak menjadi lelah, ketika engkau tetap bertahan dalam kebenaran, apapun yang mungkin orang fitnahkan kepadamu, keadaannya seburuk apapun, ketika engkau mau setia bertahan melakukan firman Tuhan, melakukan ketaatan dan menjadi hamba Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka cepat atau lambat engkau akan melihat Tuhan menolong hidupmu. Hari ini saya akan berdoa buat saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sedang menyaksikan ini dan engkau berkata, aku punya persoalan, aku punya masalah yang rasanya tidak mungkin lagi aku bisa menyelesaikannya. Mungkin engkau sedang berkata, Tuhan, aku sudah di ambang batas kekuatanku. Bahkan untuk berharap saja aku sudah tidak mampu. Percayalah saudara, engkau punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Asal engkau punya iman saja kepada Dia, dan engkau bertobat hari ini di hadapannya dan berkata, Tuhan, ampuni kami kalau kami menghadapi pencobaan, masalah, persoalan dalam hidup ini karena kesalahanku sendiri. Ampuni aku Tuhan, bawa aku kembali kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba sudah melihat bagaimana Engkau Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Berikan kepada kami ketaatan Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran-Mu, dan hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami mau belajar taat kepada kebenaran dan firman-Mu. Kami mau belajar menundukkan kehendak dan keinginan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau tinggalkan segala kedagingan, segala keduniawian, segala hal-hal yang bisa menjatuhkan kami dalam persoalan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau berjalan seturut dengan kebenaran-Mu. Bahkan hamba berdoa buat setiap mereka yang menghadapi persoalan hutang, masalah yang rumit dalam rumah tangga, suami yang selingkuh, istri yang pergi, orang tua yang kehancuran dalam keluarga. Tuhan, hamba percaya Engkau Tuhan yang menolong janda ini. Engkau Tuhan yang sama yang kami sembah, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang selalu berseru kepada Engkau. Tuhan berkati Bapa, berikan semua mereka jalan keluar. Biar kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap hidup dan berkuasa bahkan sampai selama-lamanya. Bagian kami adalah mentaati firman Tuhan. Bagian kami adalah percaya kepadamu, hidup dalam kebenaran-Mu. Maka selanjutnya Tuhan yang akan bekerja menyelesaikan persoalan kami, bahkan yang tidak masuk akal, yang di luar logika, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam pikiran, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selalu mengasihi dan mencintai Tuhan. Letakkan ini dalam hati kami Tuhan, bahwa ketaatan itu mutlak untuk hidup menjadi anak-anak-Mu dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih buat hari ini. Hamba percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan menolong kami. Biarlah waktu Tuhan turun atas setiap yang mendengarkan. Ketika hati kami sudah dalam perkenanan-Mu, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.